Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga kalian sehat-sehat selalu. Saat ini sangat random channel akan membahas mengenai sebuah kasus yang terjadi di Bangkalan. Bangkalan adalah sebuah kabupaten di Pulau Madura, Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Ibu kotanya adalah Bangkalan. Kabupaten ini terletak di ujung paling barat Pulau Madura, berbatasan dengan Laut Jawa di utara dan Kabupaten Sampang di timur, serta Selat Madura di selatan dan barat. Oke, sebelumnya Bangkalan ini dikenal sebagai kota zikir dan syalawat. Namun ada kejadian yang mencoreng Bangkalan. Seperti apa ceritanya? Mari kita gali lebih dalam lagi. Ada seorang janda muda bernama Siti Romlah yang usianya 21 tahun pada saat itu, pada tahun 2020. Siti Romlah tinggal di Desa Bungkeng, Kecamatan Tanjung Bumi, Kabupaten Bangkalan. Saat itu hari Kamis tanggal 25 bulan Juni tahun 2020. Sekitar pukul 8 malam Siti Romlah dijemput oleh dua teman laki-lakinya, yaitu RDS dan RZ, pergi ke minimarket. Setelah mereka selesai berbelanja di minimarket, kemudian mereka membeli bakso dan mengobrol bertiga. Setelah selesai makan bakso, Siti bersama RZ dan RDS hendak pulang. Namun, di tengah perjalanan mereka dihadang oleh 7 orang yang tidak mereka kenal. Mereka berusia 14, 17, 19, 20, 21, 22, dan 25 tahun. Salah seorang dari mereka mengeluarkan sebilah senjata tajam, mengancam RZ supaya menyerahkan Siti pada mereka. Siti pun dibawa oleh para pelaku berkeliling. Lalu, sampai pada hari Jumat dini hari tanggal 26 Juni 2020, Siti dibawa ke atas bukit hutan jati yang jaraknya hanya 600 meter dari rumah Siti. Total ada 8 pelaku yang membawa Siti dan melakukan ruda paksa secara berganti-gantian. Setelah diruda paksa, Siti meminta izin untuk buang air kecil pada para pelaku. Lalu Siti kabur dengan menuruni bukit dan kembali ke rumahnya yang tidak jauh letaknya dari TKP. Setelah kejadian tersebut, Siti sempat mendapatkan ancaman. Siti diancam akan dibunuh jika melaporkan kejadian ini ke polisi. Setelah mendapat ancaman tersebut, Siti jadi sulit makan dan kondisi fisiknya drop. Awalnya Siti Romlah tidak mau melapor dan cerita kepada siapapun. Lalu, karena lebam di seluruh tubuh dan merasa kesakitan, Siti datang ke dukun beranak untuk berobat. Barulah Siti menceritakan tentang kejadian yang ia alami pada sang dukun. Dia bercerita kalau sakit yang dialaminya itu sakitnya luar biasa. Bahkan lebih sakit dari melahirkan, karena Siti sudah pernah melahirkan 1 kali. Para tetangga Siti akhirnya mendengar desas-desus yang semakin lama semakin luas beredar. Para tetangga tahu kalau Siti mengalami kejadian yang tidak mengenakan tersebut. Saat itu Siti sendirian dan tidak ada yang mendampingi. Siti semakin lama semakin depresi. Para tetangga memojokkan dan menghakimi Siti, menyalahkan kalau kejadian ini terjadi karena salah Siti sendiri. Hingga akhirnya, Rabu malam tanggal 1 Juli 2020 sekitar jam 8 malam, Siti tidak tahan lagi dan mengakhiri hidupnya dengan menenggak cairan pembersih lantai. Kuasa hukum Siti yang bernama Sahid mengatakan, "Saya kaget dan gemetar waktu itu pas dengar korban bunuh diri. Sudah korban kena isu di masyarakat yang mengatakan sebenarnya yang salah itu pelaku bukan korban. Orang Indonesia itu kalau memandang ada kejadian pemerkosaan, yang salah itu korban bukan pelaku. Itu kan kasihan. Dimanapun perempuan sebagai korban pemerkosaan, yang salah tetap pelaku." Siti meninggalkan seorang anak berusia 2 tahun 3 bulan bernama Mutmainah.
Waktu itu Siti memilih bekerja di Surabaya dan kembali ke kampung halaman sejak setahun terakhir. Mutmainah memanggil dirinya Mama dan memanggil Siti ibunya itu dengan sebutan Iem. Hingga saat ini anaknya itu sering bertanya, "Iem mana?" Begitulah kejadiannya. Setelah itu polisi langsung bergerak dan dengan mudah menangkap para pelaku. Dalam penangkapan ini polisi mengantongi sejumlah barang bukti, yaitu sarung kombinasi warna kuning, hitam, dan orange, pakaian dalam perempuan, sebuah sendal warna hitam, dan beberapa make up milik korban, hingga sebuah kantong plastik bertuliskan nama minimarket tempat korban berbelanja sebelum diruda paksa. Reka ulang dilakukan sebanyak 25 adegan, mulai dari para tersangka berkumpul, melakukan penghadangan, hingga kejadian ruda paksa di atas Bukit Jati. Para pelaku dijerat pasal berlapis, mulai pasal 285 KUHP JO, pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, dan pasal 365 KUHP dengan ancaman hukuman 8 tahun penjara dan maksimal 12 tahun penjara. Bagaimana menurut teman-teman? Apakah hukuman yang diterima para pelaku sudah sesuai? Tulis komentar kalian di bawah. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa klik like dan tombol share-nya. Buat yang baru pertama kali mampir atau udah sering mampir, tapi belum berlangganan, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalain notifikasinya, supaya misalnya lain kali saya upload video baru, kamu jadi orang yang pertama tahu. Ingat ya, tetap jaga perkataan dan perbuatan, supaya jangan menyakiti orang lain. Terima kasih.